Keresahan para pemuda Indonesia terhadap kondisi bangsa yang terjajah selama 3,5 abad membuat para pemuda Indonesia geram dan bertekad untuk menyatukan semangat pemuda Indonesia lainnya. Pelajar Indonesia yang mendapat pendidikan mumpuni akhirnya membentuk sebuah organisasi kepemudaan. Terbukanya pikiran mereka menyadarkan akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, salah satu pemuda bernama Sutomo mendirikan organisasi kepemudaan pertama yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kabar semangat meraih kemerdekaan terdengar luas dan menggugah semangat para pemuda untuk bersatu. Sehingga pada tanggal 15 November 1925 diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan untuk membentuk sebuah panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Salah satunya adalah kita harus bersatu, yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan, kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda, yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda, yang didasari cita-cita bersama, yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah Saudara Tabrani, dikarenakan Saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Saya setuju, benar. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selama berbulan-bulan, para pemuda tersebut bekerja keras untuk suksesnya tujuan Kongres, yaitu menggugah semangat kerjasama antar organisasi kepemudaan di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Hasil dari kerja keras para pemuda adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda yang pertama pada 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926. Hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua, namun bait ketiga saya tidak setuju, karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama?
Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Saya mendukung usulan M. Tabrani. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya keberatan. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun belum ada kata sepakat dalam kongres pertama ini, namun kongres ini harus ditutup sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sampai jumpa pada kongres yang selanjutnya. Gagasan dari kongres pertama membuat Sugondo Joyopuspito, yaitu pemimpin Perhimpunan Pelajar Indonesia, berhasrat untuk meneruskan gerakan semangat pemuda Indonesia dengan Kongres Pemuda kedua. Sugondo akhirnya menemui Sumarto untuk membicarakan tujuannya melanjutkan Kongres Pemuda kedua. Ada perlu apa, saudaraku? Sepertinya sangat penting. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lain memiliki hasrat untuk melakukan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad, saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Saya sangat dukung hasrat teman-teman semua. Pada kongres pertama, ada beberapa yang belum sempat terselesaikan tentang argumentasi konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan. Baik, saya akan menghubungi M. Yamin selaku panitia perumus. Kami mohon bantuannya. Terima kasih banyak. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi kepemudaan dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan musyawarah dan pertemuan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah Hyong Java, Hyong Sumatra Bon, Hyong Celebes, Hyong Ambon, Hyong Batak Bon, Hyong Islamitan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Pertemuan ini bukan tanpa ada latar belakang masalah. Kita akan membahas tentang keinginan pelaksanaan Kongres Pemuda dan membahas lebih lanjut tentang perumusan Kongres pertama. Baik, di sini saya Darwin, perwakilan dari Yong Java. Sudah terkumpul organisasi kepemudaan dan mohon masing-masing dari kalian untuk memperkenalkan diri. Saya Sugondo Joyopuspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Yong Java. Saya Rohyani di sini yang mewakili pemuda kaum Betawi. Saya Amir Sarifudin, perwakilan dari Jong Batak Bon. Saya Lemina, perwakilan dari Jong Ambon. Saya Sendu, mewakili organisasi Jong Celebes. Saya Koco Sungkono, mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Jong Islamitan Bon. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatra Bon. Dengan Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua dan para perwakilan dari organisasi sebagai anggota Kongres, maka Kongres Pemuda kedua akan diadakan pada 27 dan 28 Oktober 1928. Selain dihadiri oleh organisasi kepemudaan, beberapa organisasi yang telah hadir diantaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta Pemerintah Hindia Belanda. Sebelum penyampaian hasil rumusan, kepada hadirin yang terhormat, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
Terima kasih Saudara W.R. Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Dengan ini, lahirlah Sumpah Pemuda yang berisikan Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Akhirnya, pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah yang bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatra Bon, Yong Batak Bon, Yong Islamiten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, yaitu Indonesia Muda, dan tersatukan oleh ikrar bernama Sumpah Pemuda.